Berciri ngaturang pangenjali. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. SMK Bisa. SMK Hebat. Ekstensi Jaya. Ekstensi Mantap. Terima kasih. Silakan. Ya, sebelum kita memulai pelajaran ya, alangkah baiknya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai cerminan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Silakan berdiri dulu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, nah hari ini kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan ini ya. Sebelumnya Ibu akan menanyakan kepada ketua kelas untuk kehadiran teman-temanmu bagaimana? Semua hadir, nihil berarti ya. Terima kasih atas kehadiran kalian untuk hari ini ya. Berarti kalian khusus untuk belajar bahasa Indonesia. Yang mana biasanya bahasa Indonesia itu adalah bahasa atau mata pelajaran yang sangat membuat siswa malas belajar. Kenapa? Karena banyak ada teksnya panjang. Nah, namun kalian hari ini hadir semuanya. Itu adalah salah satu bukti bahwa kalian ada motivasi untuk belajar ya, tidak takut dengan banyak-banyak teks ya, harus dipelajari dan dimengerti. Sudah paham ya? Kemudian untuk hari ini kita akan mengambil keterampilan menulis ya. Kemarin ya, minggu lalu di hari yang sama kita sudah mengambil keterampilan membaca, yaitu membaca teks artikel opini, yang mana ada sebuah teks, kemudian kalian membaca, kalian pahami bagaimana kerangkanya, strukturnya bagaimana, dan kaidah kebahasaannya bagaimana. Namun hari ini kita akan mempelajari keterampilan menulis, yang mana kita akan menghasilkan sebuah tulisan yang membuat teks artikel. Artikel yang bagaimana? Artikel yang mengenai tentang opini. Berarti kalian harus minta untuk berpendapat. Siapa yang pernah berpendapat? Di rumah pernah berpendapat? Pernah. Pernah. Sering? Beradu argumen sering? Kalau dengan saudara sering? Di sekolah pernah berpendapat? Tanpa sengaja atau tidak atau disengaja? Sengaja pernah, tanpa sengaja juga pernah. Ya, tanpa kita sadari ya, mulut kita tuh tiba-tiba berargumen, namun dengan kalimat yang singkat. Ya, itu artikel opini. Kita menegaskan pada opini alias pendapat. Sudah, kita akan menghasilkan sebuah tulisan untuk hari ini.
Silakan untuk itu ya, untuk mengetahui pemahaman kalian di awal, Ibu akan mengadakan pretest ya, tes awal untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian di awal, dan juga itu akan Ibu gunakan untuk menentukan kelompok nantinya, sehingga kelompok itu akan bersifat heterogen, tidak akan kumpul yang pintar kumpul, yang kurang kumpul, tidak begitu, sehingga Ibu akan mengadakan pretest. Sudah? Hasil pretest itu akan Ibu gunakan untuk membagi kelompok. Sudah? Kalian bawa gawai ya? Bawa gawai. Pasti ada kuota ya? Pasti. Kalau tidak ada, silakan nyalakan wifi-nya. Kita sudah mempunyai wifi sekolah ini. Sudah? Silakan dibuka grup. Ibu sudah share linknya. Silakan dijawab pretest yang Ibu share itu. Ya. Soalnya hanya 5, tidak memakan waktu yang lama. Ya, silakan konsentrasi. Nanti hasilnya Ibu pakai untuk membagi kelompok. Bagaimana? Sudah selesai? Silakan dikerjakan. Sudah ya? Sudah ya? Ya, itu sudah Ibu rekam nilainya. Terima kasih sudah melakukan pretest. Nanti kita gunakan untuk pembagian kelompok. Ya, pretest sudah. Berarti hari ini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Ya. Ini kan sudah pertemuan kedua untuk teks artikel ya. Yang kemarin kita membaca artikel, yang sekarang kita menulis artikel. Tujuannya yaitu melalui penerapan PJBL, yaitu Project Based Learning, siswa itu dituntut untuk menyusun artikel opini sesuai dengan fakta yang tepat. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, siswa dituntut untuk mampu mempresentasikan artikel opini yang sudah dikerjakan secara berkelompok. Jadi kalian mengerjakan secara berkelompok, hasilnya akan dipresentasikan ke depan dengan ketua kelompok dan beberapa anggotanya yang lain menanggapi. Sudah, itu tujuan pertemuan kita hari ini. Kemudian sudah awalnya Ibu akan menjelaskan tentang alur ya. Alur kegiatan kita hari ini, yang pertama kita akan sama-sama membahas materi tentang langkah-langkah menulis teks artikel. Kemudian selanjutnya kita akan bagi kelompok ya, mengerjakan materi yang Ibu akan bagikan. Kemudian kalian dari kelompok itu kalian diskusi, nantinya hasil diskusi itu akan presentasikan. Satu kelompok ke depan, yang lain itu menanggapi hasil penyajian dari kelompok yang presentasi. Nah, di akhir ya, atau di awal sudah kita mengadakan sebuah pretest, di akhir kita juga akan mengadakan sebuah evaluasi. Sama soalnya cuma hanya 5 saja secara objektif, nanti Ibu share di grup kalian masing-masing di grup. Ya, itu alurnya. Di akhir kita pasti akan mengadakan sebuah evaluasi guna untuk mengetahui ya, mengetahui pemahaman kalian ketika sudah selesai melakukan pembelajaran hari ini. Ya, itu alurnya. Sudah? Kemudian kita akan beranjak ke inti ya. Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, terlihat ya? Gambar yang disalin dia terlihat? Ya. Nah, sudah jelas gambarnya? Ya. Itu ada gambar apa? Penyu Dan sampah plastik. Nah, kira-kira dari gambar yang kalian cermati itu, sudah? Silakan dicermati. Ingat kita belajar tentang teks artikel opini. Ya. Apa yang ada di pikiran kalian ketika melihat fenomena seperti itu? Apa? Pencemaran lingkungan. Lingkungan yang berada di laut. Apakah di laut ada penyu saja? Berarti ada biota-biota lain yang memang akan ada dampaknya dari pencemaran di laut. Ya. Bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini? Bagus, Bu? Bagus? Tidak. Siapa yang mau berpendapat mengenai fenomena alam ini? Ayo, siapa mau?
Ayo silakan Ari. Ari, ayo silakan. Menurut saya itu udah baik karena bisa membunuh hewan. Iya, bisa membunuh hewan laut ya. Itu plastik ditelan ya, dimakan oleh hewan laut lalu dia akan meninggal ya. Dia akan punah ya, sedikit demi sedikit akan punah. Jadi kita harus membiasakan merawat lingkungan sekitar kita sehingga apa yang ada di lingkungan kita menjadi terawat juga. Ya, itu fenomena yang pertama. Kemudian masih ingat dengan materi yang minggu lalu? Masih. Masih ya? Masih. Apa saja materi-materi yang sudah kita jelaskan minggu lalu? Apa saja? Pengertian fakta. Iya, pengertian artikel, kemudian struktur, kemudian kaidah. Nah, yang mana dalam bahasa Indonesia itu selalu ya ada 3 materi yang perlu kalian pegang setiap babnya. Itu pertama pengertian, yang kedua struktur, yang ketiga itu adalah kaidah kebahasaan. Nah, sekarang ibu ingin mengetahui kalian itu masih ingat benar tidak? Masih ingat pertemuan kita yang sebelumnya? Ya, untuk Ari pengertian dari teks artikel opini. Nah, coba. Teks artikel opini adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, dan pikiran terhadap permasalahan yang berkembang di sekitar masyarakat. Iya, kita garis bawahi dengan kata opini. Nah, kalau opini berarti harus ada fakta dan opini. Kalau fakta itu apa? Kenyataan. Kalau opini pendapat. Ada fakta, ada opini, itu saling berkaitan dalam sebuah teks artikel. Ya, tidak mungkin kita berpendapat dan tidak ada faktanya, tidak mungkin. Ya, ada fakta kemudian didukung dengan opini-opini yang beda. Sudah. Dalam sebuah opini itu ada berbagai aspek yang bisa kalian ambil, aspek sosialnya, aspek agamanya, aspek mentalnya, tergantung dengan fenomena yang kalian angkat. Kemudian untuk struktur ya, struktur dari teks artikel. Yang pertama itu tesis basic, Iya, kedua dua. argumen pendukung atau Iya. sisi, yang ketiga penegasan ulang untuk penutup. Iya, penegasan ulang. Untuk apa penegasan ulang di akhir? Untuk menegaskan kembali opini yang sudah kalian paparkan. Ya, struktur sudah. Berarti kaidah aman ya, kaidah ya. Aman. Sudah paham semua tentang bahasa? Sudah paham? Apalagi kalau kaidah? Kalau kaidah apa lagi? Adverbia, konjungsi, dan kosakata. Walaupun menggunakan kata-kata yang memang asing di kepala kalian, namun jika dibaca itu akan memahami. Ya, perlu pemahaman yang lebih dalam lagi. Tapi kalau sering dibaca, ya satu yang sudah sering dibaca, kalian akan selalu ingat. Walaupun menggunakan kata yang aneh atau jarang kalian dengarkan di lingkungan kalian. Sudah, itu unsur kebahasaan. Nah, hari ini karena kita berkaitan dengan keterampilan menulis ya, jadi kita akan sama-sama membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun artikel opini. Nah, kalau kita menulis pasti ada aturan-aturan yang harus kalian tahu sehingga ketika menulis tidak akan bingung kalian harus menulis apa ya, selanjutnya bagaimana, terus di akhir harus bagaimana. Nah, jadi kita harus ada pedoman ya dalam menyusun artikel opini. Yang pertama, apanya? Struktur ya. Kalau sebuah teks ya, misal teks slide artikel ya, teks cerpen, teks laporan, itu selalu ketika disuruh menyusun atau menulis pasti kalian harus memahami mengenai struktur teks itu sendiri. Ya, sehingga terstruktur. Yang pertama saya harus buat ini, kedua ini, ketiga ini. Ya, itu harus dipahami. Kemudian yang kedua ada argumentasi. Ya, Ari, argumentasi itu apa? Argumentasi itu adalah apa? Bagian yang terpenting. Ya, Ayu. Kalau argumentasi itu sangat penting di dalam sebuah artikel. Iya. Iya. Kalau fakta penting nggak? Penting.
Penting juga ingat tadi Ibu sudah jelaskan fakta opini saling berdampingan dalam sebuah artikel ya. Yang ketiga penggunaan bahasa. Nah, bahasa. Kalau penggunaan bahasa dicerpen dengan yang di artikel kira-kira sama atau tidak? Beda. Kalau yang dicerpen bagaimana bahasanya? Santai. Santai. Kira-kira kalau cerpen silakan membuat sebuah cerpen yang berkaitan dengan kehidupan kalian masing-masing. Itu bahasa yang memang sehari-hari kalian gunakan. Tapi kalau di artikel bagaimana? Beda. Artikel menggunakan bahasa ilmiah populer. Apa maksud dari ilmiah populer? Ya. Harus komunikatif. Harus komunikatif. Kenapa? Saya sebagai pembicara, Anda sebagai pendengar harus sama-sama mengerti dan paham dengan kata-kata yang saya gunakan. Itu biasanya komunikatif. Sehingga satu pemahaman, ya, antara dua belah pihak menjadi satu pemahaman. Itulah menggunakan bahasa yang ilmiah populer, populer di telinga masyarakat. Ya. Nah, boleh kalau kita itu menggunakan bahasa yang asing, kemudian si pendengar tidak semua paham, dia akan geleng-geleng kepala dan ujung-ujungnya tidak akan paham dengan apa yang dijelaskan. Ya, itu artikel harus menggunakan bahasa ilmiah populer. Sudah? Ini hal-hal atau pedoman ya, pedoman yang perlu kalian pahami untuk menyusun teks artikel. Sudah? Kemudian kemarin tadi kan sudah saya berikan sebuah tes di awal kan? Ya. Sebelum kita beranjak ke kelompok. Sebelum beranjak kita ke kelompok, adakah pertanyaan atau yang belum paham mengenai pemaparan materi hari ini? Pemaparan materi yang tadi. Kalau minggu lalu kan sudah ya ada 3 materi ya. Yang sekarang itu cuma mengenai pedoman dalam menulis teks artikel. Yang belum paham adakah? Silakan. Yang belum paham silakan bertanya sekarang. Ya, jangan malu. Malu bertanya sesat di jalan. Nah, ayo silakan. Yang belum paham silakan ditanyakan. Ya, silakan. Izin bertanya, Bu. Iya. Kenapa dalam penulisan artikel opini itu harus menyertakan fakta dan data? Iya. Dalam artikel itu berkaitan dengan berita. Ya, berita itu berkaitan dengan fenomena. Fenomena alam itu benar-benar terjadi atau tidak? Iya, itu sudah fakta. Sebuah fenomena itu fakta. Dari fakta yang kita ambil, kita mengelola sebuah pendapat sebagai penulis, sebagai pengamat. Fenomena itu kira-kira dari aspek ini positif atau negatif. Kita akan mengeluarkan pendapat kita dalam bentuk tulisan. Ya, sehingga fakta harus ada dalam sebuah artikel. Cuma karena kita menggaris sebagai artikel opini, berarti yang banyak itu adalah opini kalian sebagai pengamat dan penulis. Tidak mungkin satu fakta, satu opini. Karena opini bisa dibuat dari berbagai aspek. Misal dari yang tadi ya, tentang penyu yang tentang sampah limbah ya. Dari aspek apa? Keindahan. Dari aspek apa? Pencemaran. Dari aspek sosial. Banyak aspek yang bisa kalian ambil jika membuat sebuah opini. Satu fakta bisa banyak opini dibuat dari berbagai aspek. Jadi harus berdampingan. Sudah paham? Yang lain bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Atau sudah paham? Suaranya mana? Suaranya? Nah, Ibu mau yang semangat-semangat. Seperti Ibu semangat mengajari kalian hari ini. Kalian juga harus semangat, jangan lesu. Ya, sebentar Ibu akan bagi kelompok kalian. Kelompok untuk nama-nama kelompok Ibu saya Ibu juga. Ya, Ibu sudah sesuai dengan tes yang tadi. Kita akan bersifat heterogen kelompok kita sehingga nanti ketua kelompok Ibu nilai yang mampu, anggotanya ada yang kurang, ada yang sedang-sedang, ya, biar tidak satu kelompok kumpul dengan orang-orang yang mampu saja. Ibu tidak suka seperti itu, ya. Nanti hasilnya pasti yang mampu itu yang paling bagus. Ibu minta kalian berbaur, ya. Silakan dilihat di gawai kalian, siapa nama kelompoknya, ketuanya siapa, silakan dicari, jangan ribut. Nah, silakan dicari anggotanya. Sudah dilihat nama-nama anggota? Ya, silakan. Dicari, ayo silakan balik badan, balik badan. Ini kan berarti. Guys.
Tahu. Ya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD. LKPD di masing-masing kelompok. Nah, kalau sekarang kita diskusi, nggak apa-apa ribet ya, namanya diskusi pasti selalu ribet. Nggak mungkin kalian diskusi hanya diam-diam saja. Apa nih? Dan, nah di LKPD, Ibu jelaskan sedikit ya di LKPD ya. Di LKPD itu Ibu tulis identitas, nama kelompok, silakan ditulis nama singkatnya saja. Kemudian di sana dipaparkan gambar-gambar, ya. Gambar-gambar silakan kalian sesuai dengan anggota kelompok kalian kesepakatannya pilih salah satu gambar, ya. Pilih salah satu gambar. Kemudian kalian pikirkan argumentasinya, yaitu opininya. Sudah? Pikirkan argumentasinya, kemudian kalian buat artikelnya di lembar terakhir. Sudah ya? Di lembar terakhir sudah dibuat. Nah, silakan dia didiskusikan mana gambar yang kalian angkat, kemudian dipikirkan opininya, lalu dibacakan. Ya, silakan bertanya. Untuk gambar boleh sama-sama kelompok lain? Boleh, penting opini kan beda. Ya, setiap kepala kan beda opini ya. Gak mungkin kepalanya sama, nggak mungkin. Nah, isinya pasti berbeda. Silakan dikerjakan. Ibu untuk diskusi, Ibu berikan waktu 40 menit. Tolong didengarkan. Perhatikan. Ibu berikan waktu 40 menit. Ya, diskusi di awal untuk menentukan itu Ibu berikan waktu 5 menit sampai dengan 10 menit untuk memikirkan opini yang kalian angkat. Kemudian sisanya silakan diskusi untuk menyusun teks artikel. Sudah? 40 menit silakan dikerjakan. Ya, ingat 40 menit ya. Ada yang mau bertanya? Sudah paham sekarang? Sudah. Dilanjutkan. Silakan ya, kalau diskusi namanya diskusi ribet nggak apa-apa. Saya pendapatnya begini silakan. Harus ada fakta, ya, jangan dilupakan. Diskusi. Oh iya. Apa? Ya, kalau pendapat nggak apa-apa, ini diskusi. Biar ada itu bukan pendapat. Kalau begitu sana akan ada dari sana. Berarti karena ada ini ya. Apa kerja gambar apa punya? Nggak dapat. Dapat punya. Bisa membuat
khusus sehingga nanti yang mendatang jadi tenang ya. Gambar yang mana dipilih? Oh, seperti yang tadi berarti ya. Ya, sudah ada berapa argumentasi? Ingat faktanya juga ya, berdasarkan fakta ini. Dan sebagai manusia itu harus impact tuh. Manusianya kayak di sana kan juga kan banjir juga karena siapa malah dari pemerintah. Kalau terlalu apa jangan kan dilapis semuanya masyarakat. Di sini aja masih ada orang motor. Buangin dulu iya. Kau saja masuk. Ya. Itu harus mengambil aktivitas ya. Nggak boleh harus seluruh mereka. Jadi pencemaran gimana? Cuma dia katanya banjir ya. Supaya nggak pemerintah. Ya, argumentasinya disumbangkan biar temannya yang nulis bisa menulis dengan baik. Ingat opininya harus bersifat mengkhusus ya, jangan terlalu bahasa, jangan terlalu ya sehingga pendengarnya menjadi kurang paham dan kalimat yang kalian gunakan. Opini itu bahasa yang komunikatif. Ini namanya komunitas komunitas pasti kolaborasi. Jangan menggunakan bahasa komunikasi. Pasti itu susah sekali. Ya, berarti yang lain menimbangkan lebih baik jangan mencari pengalaman sendiri, buat yang terima sendiri. Komunikatif. Yang penting yang dikulik nggak tersinggung ya. Dia suka ngumpulin. Iya, dibuat sesuai dengan strukturnya, buat saja dulu. Dibuat saja dulu. Nanti kan kita presentasi ya. Ini tengah kecil. Bagaimana fenomenanya? Sering kalian melihat? Yang paling sering kalian lihat apa? Yang paling sering lihat yang mana? Pertama pembulian. Pertama apa gambarnya? Gadget. Kita juga sekarang kayak gadget ya. Iya. Tapi sesuai dengan manfaat. Belum pernah dijajah. Ada dalam
Seluas seberapa? Total masih ada. Air lawan saya bawa ke rumah. Kenapa nggak semua kelas sebelum kita mendapatkan ikan dari daripada kita jauh-jauh pindah ke rumah. Ini penjara bumi sendiri. Kamu punya suami sendiri. Dan ada awal sebenarnya benar aku akan habis. Saya punya mana? Kamu jangan turun dari sana. Kalau sampai nulis gantian tulis. Ya, jangan satu teman. Opini Diberi semangat sama dia. mental seperti sama mental mana nggak? Berarti bahasanya skis dan mental. Karena tidak semua orang yang tahu. Skis itu yang ingat bahasa komunikasi. HP itu penting kan di mana kenapa yang apa Jabatan positifnya begini, negatifnya begini. Yang negatif akan begini. Namun jika ya tidak terlalu nanti kalau jika temannya yang nulis capek silakan diganti ya. Kalau saya maju bertiga apa perwakilan apa semua? Nanti ketika presentasi boleh dua orang lah biar silakan dikondisikan nanti ketika presentasi ya. Kalau capek disuruh nulis yang lain. Ya itu namanya kerja kelompok. Bahasanya beda-beda nggak apa-apa. Ya. Gimana? Kesusahan? Susahnya ada? Apa susahnya? Menulis.
Silakan ingat waktunya ya. Berapa menit? Lagi 15 menit. Kenapa kembali pengguna TV sedangkan orang-orang begininya Sering. Berarti dulu banyak tinggal dua Ayo ingat waktu 10 menit. Lagi 5 menit ya.
bagus sudah. Karena diambil dulu nggak bisa. Besar dia. Besar cine. Diskusi. Oh iya. Apa? Ya, kota pendapat nggak apa-apa, ayo diskusi. Biar ada itu berapa data? Kalau begitu data karena ada dari sana. Aku berisi Oke, kalau ada lagi sih. Karena ada ini ya. Apa kerja Pak? Gambar apa? Ada apa? Orang dia dapur kerja. Tadi juga boleh juga. Kalau membuat opini kan bahasanya pakai bahasa opini argumentasi, tidak menggunakan bahasa yang terlalu bersifat umum khusus sehingga nanti yang mendengar jadi mengenal ya. Gambar yang mana dipilih? Oh, seperti yang tadi berarti ya. Ya, sudah ada berapa argumentasi? Ingat faktanya juga ya, berdasarkan fakta itu. Kita sebagai manusia itu harus feedback tuh. Kalau di Cemaran itu manusianya. Kayak di sana kan juga kan banjir. Banjir juga kadang-kadang siapa? Malah dari pemerintah. Kalau terlalu jangan kan dilapis aja mas. Di sungai aja masih ada kan motor. Buangin buang di kos aja masih. Ya. Itu harus mengambil aktivitas ya. Iya. Nggak boleh harus mereka. Ini pencemaran gimana? Cuma dia katanya banjir ya. Supaya enggak Ya, pemerintahnya. argumentasinya disumbangkan biar temannya yang nulis bisa menulis dengan baik. Ingat opininya harus bersifat mengkhusus ya, jangan terlalu bahasa, jangan terlalu ya sehingga pendengarnya menjadi kurang paham dan kalimat yang kalian gunakan. Opini itu bahasa yang komunikatif. Ini namanya komunitas komunitas pasti kolaborasi. Jangan menggunakan bahasa komunikasi. Tapi pasti itu susah juga oleh dakwah. Ya, berarti yang lain menyumbangkan
Menyemangatan agama menurut opini lebih baik jangan mencari pengalaman sendiri, buat yang terima sendiri. Komunikatif. Yang penting yang dibully nggak tersinggung ya. Dia suka membuli. Iya, dibuat sesuai dengan strukturnya, buat saja dulu. Dibuat saja dulu. Nanti kan kita presentasi ya. Di tengah kecil. Bagaimana fenomenanya? Sering kalian melihat? Yang paling sering kalian lihat apa? Yang paling sering dilihat yang mana? Pertama pembulian. Pertama apa gambarnya? Gadget. Kita juga sekarang kayak gadget ya. Iya. Tapi sesuai dengan manfaat. Belum pernah dijajah. Ada dalam sebuah sebenarnya. Kalau masih ada. Kenapa nggak semua kelas kita mendapatkan ikan dari daripada kita jawab-jawabin yang rumah. Ini penjara bumi sendiri. Kamu punya sumber dari dan kadang-kadang awal sebenarnya benar aku akan habis. Kamu jangan turun dari sana. Kalau siapa yang nulis gantian tulis. Ya, jangan satu teman. Opini Nanti kalau jika temannya yang nulis capek, silakan diganti ya. Mau saya maju, tiga apa perwakilan apa semua? Nanti ketika presentasi
seluruh medis yang lain. Ya, itu namanya kerja kelompok. Bahasanya beda-beda nggak apa-apa. Ya. Gimana? Kesusahan? Susahnya ada? Apa susahnya? Menulis, nggak mencari materi, membuat opini. Buat opini. Tapi fenomenanya kan sering kalian lihat ya. Ya, limbah, sampah limbah ya. Ya. Silakan diskusi. Kalau memang itu ide, diskusikan opininya biar jadi banyak. Silakan ingat waktunya ya. Berapa menit, Bu? Lagi 15 menit. Kenapa kembali ininya tipis sedangkan pura-pura begininya Sering. Berarti dulu banyak tinggal dua. pura-pura Nah, karena kita berkaitan dengan menulis ya, ibu akan berikan ice breaking dulu. Nah, coba dulu ya, perhatikan dulu ke depan. Ibu akan memutarkan sebuah video. Kalian ingat, konsentrasi harus benar. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but Ya, ingat tangannya di atas. Putih ya. Dipakai. Dari awal, konsentrasi. First 10 rows, that's 1 cent. I guess I'm popping it off.
ketawa sendiri. Akhirnya saya pasrah. Nah, kita konsentrasi, harus konsentrasi. Ya, saya ambil lagi. Diskusi lagi. Thank you. Sejauh ini masih ada yang ditanyakan? Lancar ya, lanjutkan. Ayo ingat waktu 10 menit. Sedikit 5 menit ya.
Gimana? Sudah? Ya. Dipercepat. Nah, sudah selesai. Ini kelompok satu sudah selesai. Tepuk tangan, sudah selesai. Nanti kalau presentasi boleh bawa aurenya, boleh bawa Sudah? Sudah? Lagi sedikit lagi ya. Ayo dipercepat dulu nulisnya, dibantu temannya. Kamu pastinya Sudah? Sudah? Sudah ya? Dah. Baru habis. Oke. Sudah. Nah, sekarang kalau diskusinya sudah, silakan kalian kembali dulu ke tempat masing-masing dulu ya. Kembali ke tempat masing-masing. Sudah. Tadi ada 3 kelompok, berarti setiap kelompok ada perwakilan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Ya, siapa yang mau? Pertama, sebelum saya tunjuk, karena sudah dewasa, nggak perlu saya tunjuk ya. Sudah bisa, ini hasil diskusi saya mau yang pertama, silakan langsung ke depan. Ayo, silakan ke depan. 2 atau 3 orang silakan ke depan, silakan. Silakan. Yang lain tolong perhatikan. Diperhatikan kelompok yang presentasi. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 ingin presentasikan tugas tentang membuat artikel dengan topik pencemaran lingkungan di laut. Untuk judulnya kami mengambil sampah plastik yang mengancam laut. Untuk artikelnya akan dibaca oleh Thomas. Sampah plastik yang mengancam hewan laut. Saat ini banyaknya sampah plastik di dunia sudah mencapai 400 juta ton setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan plastik digunakan untuk keperluan manusia. Contohnya sebagai bahan pembungkus karena
sifatnya ringan dan fungsional. Akan tetapi sebagian besar plastik tersebut berakhir sebagai sampah dan berpotensi merusak lingkungan, termasuk di perairan. Forum Ekonomi Dunia pun memperlakukannya dengan mengatakan ada sekitar 150 juta ton sampah plastik berada di perairan dunia. Pertumbuhannya pun tak kalah hebat, mencapai 8 juta ton per tahunnya. International Castle Climb atau CIC merilis pada 2009 sebanyak 97.697.694 jenis sampah dengan berat total 10 juta kilogram ditemukan 10 ton ditemukan di laut. 9 dari 10 jenis sampah tersebut terbanyak yang mereka temukan berasal dari bahan plastik, gelas plastik, dan kantong sampah. Sampah plastik tadi mengancam setidaknya 800 spesies. Hal itu termasuk dari hasil penelitian yang diterbitkan Sekretariat Konfes tentang keanekaragaman hayati Situs Nasional Biologis pada 2016. Sebanyak 40%-nya adalah mamalia laut dan 44% lainnya spesies burung laut. Data itu kemudian diperbarui pada konferensi laut PBB di markas New York, Amerika Serikat pada 2017. Konferensi menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun. Ya, sudah. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada kelompok lain yang menanggapi? Ya, yang lain yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 1? Ayo. Tidak mungkin semuanya 100% sempurna, Bu. Nah, nggak mungkin. Ya, silakan ditanggapi. Ada yang memberikan saran atau komentar, silakan guna memperbaiki hasil diskusi kelompok 1. Silakan, ada yang mau menanggapi? Ayo, ada yang mau menanggapi? Iya, silakan. Di mana bagian opini ya? Tadi kan artikel langsung lanjut sampai selesai tadi kan? Ya, mau cek Oke, bingung kan? bingung tentang opininya, ya. Iya. Opininya. Apakah itu diselipkan? Tidak, Baru artikelnya saja. Berarti itu ada perbaikan ya. Mestinya namanya kita kan judulnya artikel opini, berarti opininya harus ada. Ada fakta, ada opini. Itu sebagai perbaikan nanti ya. Yang lain ada yang mau menanggapi? Yang lain? Tidak? Hanya 1 orang? Baiklah. Silakan ditutup. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Iya, silakan. Itu presentasi kelompok 1 ya, yang menanggapi hanya 1 orang, yaitu kurangnya adanya opini. Ingat, opini harus ada. Satu fakta paling enggak opininya 3 atau berapa. Ya, nggak mungkin tidak ada opini karena juga kita kan artikel opini yang digarisbawahi adalah opini. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mau ke depan untuk yang pertama kali. Ya, yang kedua. Ya, silakan. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan presentasi the artikel dengan judul bahayanya bullying di lingkungan sekolah. Akhir-akhir ini kejadian yang paling populer di sekolah-sekolah, khususnya tingkat sekolah dasar, ialah mengejek atau mengolok-olok nama orang tua. Kedengarannya sepele, tapi hanya dengan menyebut nama orang tua saja bisa berujung perkelahian. Kejadian lain yang bisa kita dapatkan di sekolah adalah adanya pelabelan dari guru terhadap siswa
yang mungkin guru tersebut tidak memahami dampak dari label yang tidak baik terhadap siswa tersebut. Kejadian seperti itulah yang termasuk kategori perilaku perundungan. Apakah perundungan itu? Lebih populer disebut bullying. Perundungan menggunakan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang. Suatu perilaku mengancam, menindas atau membuat perasaan orang lain menjadi tidak nyaman. Bullying merupakan suatu kejadian yang seringkali terjadi di sekolah. Seseorang yang bisa dikatakan menjadi korban apabila dia diperlakukan negatif atau secara sengaja atau tidak sengaja membuat luka atau ketidaknyamanan melalui kontak fisik, melalui perkataan, dan atau dengan cara lain, dengan jangka waktu sekali atau berkali-kali, bahkan sering atau menjadi sebuah kebiasaan oleh seseorang atau lebih. Opini, menurut saya bullying bisa menyebabkan korban depresi, kurang pede, dan bisa menyebabkan psikis atau mental korban terganggu. Semua orang bisa menjadi korban atau malah bisa menjadi pelaku bullying. Diperlukan kebijakan menyeluruh yang melibatkan seluruh komponen sekolah, mulai dari guru, siswa, dan kepala sekolah sampai pada orang tua siswa. Yang tujuannya adalah untuk dapat menyadarkan seluruh komponen sekolah tadi tentang bahaya terselubung dari bullying. Kebijakan tersebut dapat berupa program anti-bullying di sekolah, antara lain dengan cara menggiatkan pengawasan terhadap segala aktivitas siswa, pemahaman konsekuensi, serta komunikasi yang bisa dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye stop bullying di lingkungan sekolah dengan spanduk, slogan, stiker, dan workshop bertemakan bahaya bullying. Kesemuanya ini dilakukan dengan tujuan paling tidak dapat meminimalisir atau bahkan menghentikan secara keseluruhan perilaku bullying di sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang menanggapi? Silakan, ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Bahasa yang digunakan masih terlalu bersifat umum, sehingga hal yang disampaikan itu belum tergambar secara Definisi. Iya. Terima kasih Mbak. Ya, itu masukan dari teman kalian ya. Untuk yang lain, ada yang mau memberikan saran, komentar? Silakan. Untuk kelompok 2. Tidak ada. Berarti untuk isi sudah lengkap. Struktur sudah ada? Struktur sudah ada? Di awal ada tesis, tengah, kemudian opini, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Itu sudah lengkap. Berarti cuma diperbaiki dari segi bahasa saja. Ya, silakan. Terima kasih dari presentasi kelompok kami. Saya tukar Om Santi. Om Santi. Ya, terima kasih. Ya, sudah bagus sekali. Ya, strukturnya sudah terstruktur. Yang pertama tesis sudah ada, yang kedua argumentasi, yang ketiga ada penegasan ulang. Sudah untuk strukturnya. Ya, untuk yang terakhir, mau tidak mau yang terakhir ya, silakan ke depan. Ya tadi laki-laki semua, sekarang cewek semua. Selamat pagi. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil artikel yang telah kami buat. Artikelnya akan dibacakan oleh teman saya. Judul artikelnya pengaruh penggunaan gadget. Gadget adalah sebuah alat elektronik yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi sehari-hari. Contohnya seperti handphone, komputer, dan lain-lain. Gadget memiliki banyak jenis yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sekarang ini penggunaan gadget tidak hanya dari kalangan orang dewasa, akan tetapi banyak yang sudah menggunakan gadget untuk mempermudah aktivitas. Namun orang tua belakangan ini banyak yang menganggap bahwa gadget mampu menjadi teman bermain anak yang mudah tanpa ada pengawasan. Sehingga peran orang tualah sekarang sudah tergantikan oleh gadget. Karena jika orang tua lalai dengan anak yang bisa bermain gadget, lama-lama maka sang anak hanya bisa bermain gadget dan tidak bisa berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Adapun dampak positif
dan negatif dari penggunaan gadget adalah yang pertama, dampak positifnya yaitu dapat digunakan untuk berkomunikasi dalam sehari-hari, dapat membantu mengembangkan proses berpikir. Sedangkan dampak negatif penggunaan gadget adalah penggunaan gadget yang berlebihan akan membawa dampak buruk bagi perkembangan sosial dan emosional anak, yaitu seperti kepribadian tertutup, gangguan tidur, dan suka memilih. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang bertanya atau bisa menambahkan, kami persilakan. Silakan untuk yang lain. Tadi sudah dijelaskan, jika ada yang mau bertanya dan memberikan saran, saya persilakan. Kalau ada yang mau bertanya ya mengenai topik yang diangkat, silakan. Kalau mau memberikan saran juga silakan. Ayo. Ya, silakan. Menurut saya masih terlalu sedikit opini yang dikemukakan. Yang seharusnya di dalam artikel opini banyak opini-opini yang dikemukakan. Ya, mestinya dari berbagai aspek, ya, tidak hanya dari segi anak dan orang tua saja. Ya, di lingkungan sekitar desa. Ya, terima kasih untuk sarannya untuk kelompok ini. Ya, untuk kelompok ini sudah dipahami sarannya? Sudah. Ya. Untuk yang lain, ada yang memberikan saran? Ya, silakan Agus. Sebaiknya di dalam membuat opini diselipkan ilustrasi nyata. Ilustrasi nyata ya dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya ilustrasi nyata berarti yang kita alami di kehidupan nyata kita masukkan ke sana menjadi sebuah ilustrasi. Ya, itu akan lebih membuat teks artikelnya menjadi hidup. Ya, yang membaca juga menjadi enak alurnya. Kita paham ya? Untuk yang lain masih ada lagi? Yang bertanya mungkin? Enggak ada? Sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Silakan. Terima kasih atas pendapat dan sarannya. Kami tutup dengan para Santi. Santi. Terima kasih. Sudah 3 kelompok yang presentasi ke depan ya, ada min dan ada plusnya. Ada yang kurang, ada yang sudah lengkap. Namun tidak ada yang 100% lengkap. Itu namanya sebuah pembelajaran. Ya, itu gunanya kita presentasi, ada yang menanggapi. Nah, sekarang silakan setiap kelompok diseleksi dulu tadi sarannya apa yang diperbaiki. Ya, itu guna membuat kalian menjadi paham dengan menulis teks artikel opini. Sudah ya? Sudah? Sudah. Nah, hari ini kita sudah membahas materi, kita sudah mengerjakan LKPD, sudah menghasilkan sebuah produk yang berupa tulisan teks artikel. Besok-besok jika ada sebuah pemberitaan atau fenomena, ya, mau tidak mau ya, sengaja tidak sengaja, kalian pasti beropini. Jangan begitu ya. Seperti tadi ada 3 gambar ya. Yang pertama mengenai limbah lingkungan. Ya, ada penyu yang makan limbah plastik. Kemudian yang kedua mengenai bullying. Yang ketiga mengenai gadget. Ketiga ini sangat kita tahu bahwa memang untuk sampah sangat susah untuk dikondisikan. Ya, jangan begitu ya. Kita explore juga begitu. Karena sampah tidak ada siapa-siapa, buang sajalah. Ya, tanpa kita memperhatikan bagaimana dampaknya dari tindakan kecil kita itu. Ya. Kemudian yang kedua dari gadget. Ya. Gadget yang setiap hari kalian gunakan, bahkan fungsi televisi di rumah itu sudah tidak ada gunanya. Nah, sadar nggak? Sadar. Bahkan kita tidak tahu kondisi orang yang ada di sebelah kita itu gimana. Kenapa? Karena kita asik dengan gadget kita, ya, gawe kita. Gawe ini ibarat lebih menarik, lebih cantik, lebih tampan daripada yang lain. Ya, saya mau dah saya nggak makan 12 jam, tapi HP kuota banyak. Nah, itu lebih enak daripada saya makan tapi nggak ada HP. Dah dunia terasa mati ya, nggak ada semangat hidup, benar nggak? Kalau masih muda ya, bahwa itu selalu dibawa kemana-mana. Tapi kalau ketinggalan, sangat bingung, sangat galau. Tapi kalau dompet ketinggalan, nggak apa-apa, minjem aja ntar. Ya, kalau begitu ya. Jangan kalian, saya juga begitu. Itulah pengaruh gadget masa kini. Kemudian yang terakhir tentang bullying. Tidak hanya di sekolah saja. Di lingkungan masyarakat ada nggak? Ada. Ya, ada. Itu lebih luas lagi kalau di lingkungan masyarakat atau di perundungan. Tapi perundungan itu terjadi jika yang dirundung merasa tersinggung. Kalau yang dirundung tidak merasa tersinggung dan dia ketawa-ketawa dan dia happy, itu bukan
dengan perundungan. Itu namanya bercanda. Ya, hati-hati. Kalau ada orang yang tidak terlalu dekat dengan kalian ajak dia bercanda karena mereka tidak terbiasa dengan kita yang suka bercanda, dia akan merasa tersinggung. Nah, ketersinggungan itulah yang akan dinamakan sebagai bullying, perundungan. Ya, hati-hati. Hati-hatilah bergaul. Kalau bergaul ada pedoman dan kiat-kiat yang harus diperhatikan. Ya, sudah. Kemudian untuk ketiga fenomena ini, ya, kalian sudah menghasilkan sebuah teks artikel. Jadi kalian sudah paham bagaimana caranya berpendapat dengan baik yang benar. Jangan berpendapat yang bisa menyakitkan orang lain. Ya, harus menggunakan bahasa yang komunikatif, menggunakan bahasa yang memang kalian gunakan sehari-hari, namun dalam ejaan yang baik dan benar. Itu dalam teks artikel. Sehingga tadi kan ada yang dikomentari ya, bahasanya terlalu umum. Jadi kita masih mengawang-awang maksudnya apa? Oh, mungkin ini mungkin ini. Semestinya pendengar harus sudah paham, satu sefrekuensi dengan pembicara. Ya, sudah paham semuanya ya? Sudah. Untuk materi ya, materi hari ini apakah sudah kalian pahami? Sudah kalian pahami untuk materi hari ini? Pedoman-pedoman yang perlu kalian perhatikan ketika menulis teks artikel sudah dipahami? Sudah? Sudah. Kalau begitu, di akhir pembelajaran kita akan adakan evaluasi seperti janji kita yang tadi di awal. Di awal kita ada pretest, yaitu tes awal, kemudian di akhir pasti ada tes akhir yang namanya post test. Itu biasa, gawe kalian dibuka di grup tadi, Ibu sudah kirim linknya, silakan dikerjakan evaluasinya. Ibu berikan waktu 5 menit, hanya 5 soal, namun menganalisis, silakan dikerjakan. Gimana, susah? Silakan, hanya 5 soal. Kalau benar semua berarti nilainya 100. Satu soal nilainya 20. Sudah? Sudah, iya. Di sana langsung terlihat nilainya ya. Jadi kalian sudah tahu bagaimana pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini. Ya. Evaluasi sudah. Ibu ingin kalian mampu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya. Pembelajaran kita hari ini, ya, siapa yang bisa menyimpulkannya? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan Ayu. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu sudah membahas mengenai pengertian artikel opini, perbedaan fakta dan opini, struktur artikel opini, kaidah kebahasaan artikel opini, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis artikel. Iya, ya, hari ini kita juga sudah membahas pertemuan yang sebelumnya, kemudian tambah dengan materi yang hari ini mestinya kita pahami mengenai menulis teks artikel. Itu kemudian setelah menyimpulkan manfaat yang kita dapat setelah mengikuti pembelajaran hari ini, apa?
Intan, silakan. Apa manfaat kita? Manfaat yang kalian dapat dari belajar? Kita menjadi lebih terbuka pemikirannya mengenai kondisi lingkungan yang harus kita lakukan. Ya, kita menjadi pemikiran jadi terbuka, ya. Kita jadi lebih peka terhadap fenomena di lingkungan sekitar, yaitu manfaat. Sudah? Kesimpulan sudah, kemudian manfaat juga sudah. Jadi untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya di awal bulan kedua, nanti kita akan mempelajari teks mengenai kritik sosial. Sama, kita juga mesti harus berpendapat, ya. Namun judul teksnya adalah teks kritik sosial. Jadi mengkritik sosial yang ada di lingkungan kita, mengkritik secara langsung. Ya, berarti kita di pertemuan yang selanjutnya kita akan mencermati sebuah fenomena langsung mengkritik, berbicara. Nah, yang perlu kalian siapkan untuk pertemuan minggu depan adalah opini mengenai lingkungan sekitar. Ibu akan ambil lingkungan sekitar yang ada di sekolah, karena di sekolah kita banyak kita temukan masalah-masalah yang berkaitan dengan siswa, berkaitan dengan pelajaran, ya. Banyak, tidak perlu kita di luar sekolah. Jadi kita di lingkungan di dalam saja dulu. Ibu ingin kalian mampu berpendapat secara langsung, keterampilan berbicara kalian. Itu yang kalian harus persiapkan untuk pertemuan selanjutnya minggu depan. Sudah? Ingat teksnya teks kritik sosial. Sudah? Ada yang ingin bertanya untuk pertemuan kita hari ini? Sudah paham semuanya? Sudah. Kalian senang tidak belajar bahasa Inggris? Ya, terima kasih kalian sudah mengikuti sampai akhir dan kalian pemahaman kalian juga sudah bagus. Ibu lihat dari teks evaluasinya juga semua di atas rata-rata, tidak ada di bawah KKM, tidak ada. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Silakan untuk ketua kelas kita akhiri berdoa dan salam. Berdiri. Ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. SMK bisa, SMK hebat, STEMSI jaya, STEMSI mantap.